kali ini. Nah, ini dia El Clasico Mini kalau kata Ranger Mas. Dan bahkan untuk sekarang kita akan melihat Sujin perlahan-lahan menuju ke arah purple buff dan orange buff di waktu yang bersamaan. Jadi dia tidak mengadu kontes di dalam era Lito Wonderer. Mainnya agak sedikit tempo pelan ya, lagi dan lagi. Oke, Pranata yang kali ini agak berada di dalam pressure yang cukup berat Profesor KB. Dan harus di-cover dengan dua player yang udah melakukan rotasi ke arah top lane. Wah ini dia nih, kalau misalkan udah ditargetin domanya nih, kalau misalkan Violence bener-bener dapetin momentum untuk mendapatkan doma, itu ngomongnya gini Ji, Apa? Bang, kill Iritel dong. Don Bang Iritel tapi Okta flicker ke arah backline. Mencoba menyelamatkan dirinya. Tidak visible terjadi di mid lane. hanya flicker. Hanya flicker saja. Memberikan sedikit waktu dan Violet sudah memberikan informasi. Ini dia yang Profesor KB bilang, bang, tolong bang, cover bang. Ini Bang, cover bang. Iritelnya bang, Iritelnya bang. Ya, kalau Iritelnya tumbang baru Don bang. Nah itu tuh, bener-bener ditarget berarti. Tapi Bener. Violence sudah mulai rotasi lagi sih. Setidaknya mungkin memberikan sedikit space juga agar Pranatanya bisa pulang terlebih dahulu. Namun di sisi lain, slowly udah mulai kelihatan juga retribution yang sudah digunakan. Artinya di sini kontes untuk turtle yang pertama mungkin akan lebih dipersiapkan bagi EVOS Icon. Oke, dengan adanya seorang Faststrong yang masih memiliki level 2, masih belum cukup untuk bisa memberikan suppress attack ya terhadap tim RRQ Shena. Para pemain dari tim RRQ kali ini mereka harusnya sudah mulai berkumpul di bottom lane. Tapi rotasi yang dilakukan, para pemain dari tim EVOS, mereka Susujin lebih menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Dan bahkan slowly juga memberikan informasinya. Halo. Kalau dia berada di depan sana dan jangan sampai slowly terperangkap dengan satu buat tempas of blade yang dia keluarkan. Gak boleh. Karena itu adalah salah satu senjata dia untuk bisa team fight di arah purple dan di turtle. Lah malah ini bisa dibilang Sutsujin bisa melakukan invasi dong berarti. Dibalikin keadaannya. Ya Don kali ini bakal dikejar dan bahkan invasi yang dilakukan sama RRQ Shena di-deny. Violence sekalipun sepertinya hanya memberikan efek kejut saja di depan dan hanya melakukan poking and damage. Sama halnya seperti Don. Alright, Pantron di garis depan bakal menuju ke arah seorang Okta. Seorang Okta dan terkena terrorist. Real World Manipulation gak bisa menutup seorang Okta dan tidak bisa menyelamatkan seorang Okta. First blood masih didapatkan dan bakal lihat kritis save the day. Kurt Altar membuat dirinya bertahan, membalikan kembali keadaannya. Dua tumbang double kill from Pantron. Oh, masih mau team fight lagi sepertinya. Tidak ingin memberikan turtle kepada Slowly dan Slowly juga perlahan-lahan harus lebih sabar. Temponya diturunin dulu karena dia levelnya seimbang. Jadi Sutsujin juga bisa melakukan hal yang sama. Mirror ke arah turtle dan bahkan ini Veldora dapetin 2 assist. Dan dalam keadaan dia benar-benar tidak terkena Divine Judgment. Yang dari awalnya kita ekspektasi kalau Violence akan melakukan Divine Judgment kepada satu sosok Joy. Tapi ternyata Joy-nya lihat dia bebas banget bernyanyi, bergeser-geser dan bahkan memainkan pianonya. Alright, Veldora bahkan memaksa seorang Slowly kali ini di poking sedikit demi sedikit. Tipat kembali akan coba terjadi fase di garis depan. Masih ada Okta, The World Manipulation. Bakal coba dibuka, tapi lihat Sutsujin bakal coba untuk menyelamatkan satu buah retribusi dari sub point. Heavy spin for defensive. Tempest Blade mundur ke belakang dan tidak berhasil mendapatkan siapapun. Keuntungan di tangan dari tim EVOS Icon dengan adanya 2 point kill. Satu turtle, walaupun Sutsujin yang ditumbangin di kasus team fight sebelumnya. Di kasus team fight sebelumnya mungkin kita lihat Sutsujin yang benar-benar low HP banget karena mau bagaimanapun sang panda ketika belum memiliki satu buah Guardian Helmet tidak akan memiliki durabilitas jangka panjang. Namun untuk sekarang build up perlahan-lahan mungkin bisa didapatkan karena unggul 1000 gold, EVOS Icon terlihat lebih percaya diri. Dan bahkan Veldora dia benar-benar hadir di dalam sebuah cut wave minion di depan sana. Violence menjadi korban pertama ternyata. Lagi dan lagi Violence diambil 2 kali tumbang di arah gold lane. Oke, Violence yang harusnya menjadi sosok penyelamat untuk Pranata dan bahkan membuat seorang Doma ini keuntungan 1 level di atas Pranata. Sutsujin is coming up. Informasi terlihat, lihat Doma menginvasi dan memberikan informasi terhadap seorang Sutsujin dan kawan-kawan kalau Pranata masih berada di garis depan. Oh, dash. Dikeker begitu saja, mundur ke arah belakang. Dan sedangkan dari seorang Don yang mencoba untuk membantu rotasi ke arah top lane, hanya menjadi sia-sia, Profesor. Lihat Veldoranya, dia zone out ke arah Slowly agar Slowly tidak mendapatkan area purple buff-nya. Dan walaupun di area purple buff-nya terlihat, itu memperlama pergerakan dari Slowly loh. Yang harusnya rotasi yang sangat cepat didapatkan oleh seorang Slowly. Ini lihat, Slowly-nya jadi harus purple lagi, di-cancel lagi, di-fight lagi tanpa ada cover dan di arah top lane. RRQ Shena mereka mengerahkan 3 player yang mencoba untuk mempertahankan satu batu di arah top lane. Dan nampaknya
Doma kali ini bakal coba di cover abis-abisan. David Jasmine telah dikeluarkan bersama dengan seorang Critical Altar mencoba menyelamatkan para pemain dari tim EVOS Icon. Critical Safety menuju ke arah seorang Doma mencoba menyelamatkan dirinya. Slowly tap Soblet for defensive. Itu bukan hal yang baik karena dia harus mundurkan belakang depan. Tyrants, it's on point. Tyrants flicker from Fanstrong membuat Slowly tertik dan Pranata gak bisa selamat double kill dan oh my god, tukang somai kejemur gas. Oh my god, ini bagus banget setup yang dilakukan oleh EVOS Icon. Mereka melakukan backstep yang luar biasa dan bahkan untuk sekarang Donya bakal tertahan. Terkena headbutt, terkena Tyrant Revenge dan harus lari dengan menggunakan sprint. Bahkan Veldoranya masih benar-benar 100% HP dan sehat walafiat di area jungle. Sehat walafiat. Ya bener dong, dia nggak terkena poking damage yang terlalu banyak. Lihat Karena dong, nggak ada orang di sana. nggak ada orang. Iya. Don setengah darah, bahaya kalau tim fight terus-terusan. Bebas sedangkan Veldora dan itemnya Profesor Kabis lah. Ya, lihat dari Genius One, ini menurutku sangat luar biasa sekali. Menurut dari segi damage udah cukup banget untuk Veldora. Namun untuk dari segi Slowly, dia butuh Berserker Fury dan bahkan lebih dari Berserker Fury. Karena kalau misalkan dia hanya bermodalkan satu Berserker Fury, tanpa adanya Endless Battle, ini Doma secepat mungkin bisa mengembalikan keadaan. Dan dalam keadaan Domanya unggul gold, wah ini masalah utamanya adalah ketika nanti dia, nah itu dia tuh, kena heavy spin dan Setsujinya dalam keadaan yang 100% HP. Kena retribution, slow yang dilakukan benar-benar membuat Slowly ini jadi slow banget. Doma udah punya satu buah Berserker Fury yang membuat seorang Don tidak bisa sembarangan masuk lagi ke arah seorang Doma. Purple buff terbereskan bebas, habis start langsung ke arah purple buff. Dan kalau misalnya Slowly mau mencoba menuju ke arah purple buff, ini tandanya akan menjadi perang besar Profesor KB. Apalagi Turtle yang selanjutnya ini benar-benar mahal banget. Oke. Objektif lagi, dan bahkan Violence dia sendirian. Apakah mau Divine Judgment? Gak ada follow up damage yang cukup setidaknya. Lihat, ini yield-nya jauh dari Octa. Oke, tapi ternyata karena tidak dibantu oleh seorang Doma, agak sedikit terlambat kayaknya mencoba untuk melakukan invasi kembali. Tapi lihat ada Fanstrong mencoba mengeger ke arah belakang. Mundur memberikan sedikit distraksi. Orange buff akan coba didapatkan oleh seorang Susujin dengan satu bar retribution yang on point. Dan Slowly TZ benar-benar gantian. Kali ini rasanya seperti diperangkap oleh tim EVOS Icon. Dan bahkan di bottom lane, Tyrants again membuat Pranata terperangkap di bottom lane. Killing spree, real world manipulation, mencoba untuk kabur dari satu real world manipulation dan berhasil. Shutdown berhasil didapatkan, tapi Doma kali ini terperangkap di dalam satu buah posisi yang tidak cukup baik. Fanstrong, immortality pecah untuk seorang Romer, it's okay. Dan bahkan belum cukup umur untuk bisa menumbangkan seorang Don, masih terlalu keras. Ya, belum ada Dominance Ice, belum ada efek Life Drain yang nantinya bisa menghentikan Regen yang begitu power ketika ada di dalam rumput untuk Hilda. Dan Donnya itu sendiri kita melihat dia ready dengan sprint, jadi cukup berbahaya ketika 1v2 situation dan ternyata Don malah mengembalikan dengan ultimate dari Power of Wildness. Sujin dia level 12, jadi untuk retributionnya bakal lebih on point ketimbang Slowly yang 3 level di bawah dari Sujin. Kali ini dibalik keadaannya. Oke, udah ada satu buah golden staff, Pranata bakal bisa untuk Freeze buff kah? membalikkan keadaan. Freeze buff akan coba didapatkan Mana tuh oleh nggak para kelihatan? pemain dari tim EVOS Icon harusnya. Harusnya ya. Dari segi waktu yang kita lihat ya. Ya, lihat Slowly-nya mencoba untuk mengincar ke arah top lane jungle karena dia tahu invasi jungle di dalam. Nah, jungle dari arah kisah akan terjadi, Rewoman polisi dibuka. Heavy speed tidak bisa dihindari lagi. Pranata mengincar ke arah belakang, flanking yang sangat indah terjadi. Tapi untuk sekarang double kill hanya berhenti di depan sana karena Veldora berhasil mendapatkan Don dan Doma sepertinya hanya disengage saja, tidak mau terlalu offside. Oke, nampaknya keputusan yang kurang cukup baik mencoba untuk melakukan all in terhadap seorang Don. Tapi lihat Veldora mencoba untuk membayarkan semua itu dan masih belum cukup. Udah mulai berjanji teng 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 teng. Tapi nampaknya belum ada damage depan sana. Kayaknya bukan gitu tuh lagunya itu. Beda lagi tuh. Wah, album mana yang disetel tuh? Emang kadang-kadang kan kalau pianis-pianis kayak Joy kayak gini emang banyak dia bisa main lagu. Be. Oh, gitu ya. Dia bisa request tuh berarti tuh. Bisa, lagu Indonesia juga bisa. Linksir Mengi juga bisa dia. Si bisa tuh request lagu tuh. Oke, tidak ada satu buah purify. Dan mungkin kesalahan yang tadi dibuat oleh tim EVOS Icon adalah salah satu kesalahan. Dan ternyata Tyrants is real. Violence menjadi pilihan utama. Dan Susuji dan Retribution is on point. Slowly take the load. Double kill didapatkan. Coba untuk mundur ke arah belakang. Susuji mencoba untuk melindungi seorang Doma. Mundur ke arah belakang. Dan ternyata Retribution dari Slowly yang berhasil membuat arah ke sana kembali di keadaan yang cukup prima. Pranata berhit ke arah belakang.
Mungkin nampaknya mereka udah harus memikirkan berkali-kali lipat kalau misalnya all-in terhadap Romer atau EXP Lenaria bukan keputusan yang baik, Profesor. Iya, tapi untuk Vansrong sendiri ini special case karena dia yang mengeluarkan flickernya terlebih dahulu ketika melakukan setup inisiasi. Dan menurutku di sini posisinya Arcusena lebih diunggulkan apalagi dengan Slowly. Yang walaupun dia kalah level tapi dia memanfaatkan Tempest of Blade-nya. Dia memanfaatkan Sutsujin dalam keadaan lagi terkena knock up airborne. Sehingga ini jadi Lord yang mahal banget dan harus dimanfaatkan agar Pranata nanti tidak bisa terzone out oleh kawanan dari EVOS Icon. Alright. Dan juga Topin dengan adanya Lord yang akan segera diselesaikan oleh para pemain dari tim EVOS Icon. Tidak sampai ke arah base turret harusnya. Dan lihat Diva Judgment dan coverisasi yang cukup baik. Dua player bahkan menghentikan pergerakan dari seorang Woman Policy tapi tak mampu. Doma tetap harus ditumbangkan. Damage yang bercukup diberikan terhadap seorang Falcon double kill. Lagi for triple kill. Dan Pranata terdekat depan akan coba ditumbangkan. Valdora berjanji dan shutdown. Ini dia sang musisi dari EVOS Icon Valdora berhasil menutup seorang Pranata. Setidaknya at least membuat shutdown yang mahal, Profesor. Iya, ditambah dengan damage reflection daripada Vengeance spell-nya. Ini membuat Pranata yang dengan bermodalkan basic attack pasti akan ditumbangkan dengan cepat. Mau tidak mau di sini, jujur Pranata lebih membutuhkan Athena Shield ketimbang dia memiliki Select Plate seperti ini. Atau bahkan setelah Wind of Nature barulah dia akan menuju kepada item Magical Defense tersebut. Apakah akan seperti di game yang pertama? Apakah akan ada terjadi comeback kembali? Apalagi lihat Veldoranya full damage dan dia bermodalkan hanya satu Winter Transcend saja dan bertahannya dia hanya dengan bermodalkan dari pasif seorang Joy berarti. Holy Crystal, bro. Iya, Panas, bro. Udah punya Divine Glaive, dia bikin Holy Crystal makin lebih panas lagi kalau misalkan mengincar ke arah backline. Alright, tapi menuju ke arah garis depan ada Pranata terdeteksi Sutsujin. Udah mulai harus respect lihat damage yang diberikan. Pasif yang nyala dengan Golden Staff Pinwiki dari seorang Pranata. Lagi dan lagi Pranata. PR bagi EVOS Icon. Iya, apalagi dalam keadaan di sini Doma-nya juga tidak bisa memberikan damage balasan. Karena mau bagaimanapun secara jarak, tadi kita sudah memperhitungkan kalau seandainya Doma ini hanya bisa bermain front to back, yaitu bermain untuk menumbangkan Dawn terlebih dahulu dengan Hilda, atau setidaknya Violence dengan menggunakan Kaja. Console play. Coba melakukan sedikit rotasi, tapi lihat Slowly berhasil mendapatkan momentum yang sangat mahal. Pribadi. Yes, putusan yang mahal, tapi kalau Slowly bisa melakukan sedikit regroup di arah team fight, di arah Lord, itu akan menjadi satu buah keunggulan mungkin. Kayak tadi ya, datang terakhir pakai Tempest of Blade, Retribution. Yes, benar. Setidaknya dapat Lord. Oke, konsil balasan. Konsil balasan. Violence masih mencari keberadaan di mana Doma. Tapi dipecah setelah diberikan. Pasang mundur ke arah belakang. Ada Doma. Di sana akan coba dipaksa oleh seorang John. Mundur ke arah seorang John. Kertasar. Tempest of Blade for defensive. Sutsujin berhasil menangkap slow. Tapi tidak ada following up damage. Untungnya ada turret di depan sana membuat para pemain dari tim Arcusena ditumbangkan dua. Dan ini saatnya untuk Joy bermain, bernyanyi dengan satu buah flicker kritik masih mendapatkan double kill-nya. Oh my god, serangan balasan lagi dan lagi yang tiada hentinya diberikan dari EVOS Icon. Mereka masih punya source, mereka masih punya Retribution. Dan jangan lupa Sutsujin dengan Retribution-nya, mereka akan melanjutkan Lord kali ini. Oke, Pranata tidak boleh terbuka. Pranata tidak boleh terekspos. Karena ini terbuka posisinya menuju ke arah Pranata. Pranata bakal coba di all-in. Real world manipulation. Sutsujin tertinggal dan bahkan kritik sedikit terlambat untuk mencoba menyelamatkan seorang Sutsujin. Tapi lihat Veldora masih mau lebih dan ini dia nyampe ke arah belakang. Bernyanyi di depan. Dan Okta, where are you going? Mau gak mau beli harus digunakan oleh para pemain dari tim Arcusena untuk menyelamatkan diri. Satu persatu tumbang dan mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan Okta sedikit pun 10 assist, Profesor KB. Ya, ini masalah utamanya kita melihat Okta, dia benar-benar sulit untuk ditumbangkan apalagi dalam keadaan team fight jangka panjang. Dan sekarang melihat Violence yang udah ready lagi dengan menggunakan Divine Judgment-nya, kayaknya ini bakal menjadi Lord untuk teman-teman dari Arcusena tanpa adanya kontes. Alright, tidak ada Lord dan Lord has been slain by Arcusena. RRQ, ingat kali ini mereka sedang berada di dalam posisi yang unggul dan tidak boleh lengah kembali, Profesor KB. Tidak boleh ada kesempatan besar untuk seorang Vansong membalikan keadaan kalau mereka ingin memantapkan dan membawa game ini ke game yang ketiga. Tapi kalau mereka membuka celah untuk Pranata dan juga Okta yang tumbang
dua ini hilang itu sudah bisa menjadi one strike force untuk Evo Saigon. Ya sebenarnya yang paling penting Okta sih. Agar Oktanya tidak terdetek oleh satu sosok Joy Veldora. Ini yang mungkin harus ditemukan jawabannya oleh teman-teman dari EVOS Icon. Karena kalau misalkan nantinya Pranata ketangkep, tapi Okta masih ada dan Oktanya menyimpan reward manipulation agar nantinya bisa memberikan sergapan balasan, itu mungkin masih bisa 4 lawan 5 team fight-nya. Karena apa? Karena masih ada Slowly. Slowly ini setara dengan Marksman kalau misalkan udah mulai di arah game, apalagi Link. Dia punya efek immune, dia punya critical damage yang multiple untuk sekarang, namun sayangnya nggak punya purple blade. Alright, terbottom lane, Lo telah menghempaskan turret beast dari tim Evo Saigon. Tapi di arah mid lane, mereka akan coba team fight. World Manipulation telah dibuka, tapi Panzer menuju ke arah siapa kali ini tidak dibuka. Menunggu Okta menyelesaikan reward manipulation-nya. Panzer berhasil menahan birahinya untuk meloncat ke arah backline dari tim Anarchy Sena. Hanya ancaman jadinya. Iya. Apalagi hanya untuk menutup satu buah reward manipulation, karena kalau misalkan di cancel secara paksa tentu kita tahu sendiri ada yang namanya refund cooldown. The Dawn udah mulai kelihatan, tidak ada detektor dari satu Magic Sentry di area bottom lane. Berarti ada beberapa kondisi bahwa teman-teman dari Anarchy Sena bersembunyi di area top lane. Violence terdeteksi dan bahkan langsung menuju ke arah depan. Sujin menangkap Violence. Flicker pun digunakan tapi Pranata tertangkap dan bahkan tidak ada Okta. Tidak ada reward manipulation. Slowly dikejar dan last hit dari Doma dengan anak panah yang menyasar ke dalam tubuh dari Link. What a play from Creed! Ini kalau bukan karena Creed tidak mungkin tim fight yang berhasil membuat para pemain dari tim Anarchy Sena kehilangan 2 playernya. Mencoba dibalikan kembali keadaannya. Fokus ke mid lane, Susuji berada di garis depan. Para pemain dari tim Anarchy Sena, mereka hanya memiliki Okta untuk high ground defensive. Immortality telah dimiliki. Panzer menuju ke arah backline. Mampukah masuk ke arah base, tapi nampaknya reward manipulation save the day. Masih ditahan oleh Okta karena dari tadi kita menunggu di reward manipulation-nya. Sebuah satu skill cover yang benar-benar mahal sekali. Dan kali ini reset kembali. Gamenya jadi dipegang oleh EVOS Icon. Dengan keadaan lagi dan lagi goldnya sama persis. Seperti di game yang pertama, hanya jual beli serangan saja. Wow. Ini kalau kita melihat dari game yang pertama sebenarnya comeback. Tapi game yang kedua, ini jual beli serangan. Udah mulai mahal nih pergerakannya. Karena balik lagi, udah gak ada best turret, Lord-nya muncul. Dan menurutku yang harus berhati-hati adalah bagaimana cara Veldora agar dia tidak terkena Divine Judgment. Oh, masalahnya sekarang Pranata belum memiliki satu buah Purify dan mereka harus menunggu sampai Purify jadi terlebih dahulu. Dan informasi telah terjadi, Violence nggak boleh narik secara Sujin. Benar. Mereka tidak bisa di all in, Krite jadi jawabannya. Kalau Crit tertangkap, Itu kelar. menurutku malah bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena dia pasifnya udah 40, dia paling tumbang 3 detik doang. War berlanjut, dia bisa tiba-tiba datang lagi. Tapi lihat langsung ada Terrorist di garis depan. Dan Retribution didapatkan dan bukan Retribution. Fastro. Tapi malah Fastro. One last hit dengan pasifnya. Berhasil mendapatkan satu babak peluru terhormat, memilih untuk mundur ke arah belakang. Krite mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan pasif yang dia miliki. Karena dia tahu dan ternyata Terrorist di following up. No violence for today. Don pecah immortality. Tidak mungkin bisa dipaksa. Tapi mereka kemungkinan besar kalau tetap memaksakan team fight. Ini menjadi bencana dan bisa membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Dan one strike for Israel. Lord diamankan Fanstrong. Last hit pasifnya. Tahu kan Profesor yang sakit itu? Kita tahu banget itu benar-benar last hit dari pasifnya. Sebuah kartu penyelamat dari satu sosok Kufra. Iya, disambit. Disambit dengan kartu. Bisa dibilang Fanstrong benar-benar lagi cosplay LJ kali ini. Oke, tapi kali ini dia Holy Crystal lagi. salah satu base yang harus diselamatkan oleh para pemain dari tim Anarchy Sena. Ada Pranata, tidak boleh terlalu depan. Ini akan mencoba dibalikan kembali keadaannya dengan satu barrel ward manipulation. All in di saat Lord, tapi ingat Super Minion masih bergerak. Dari tim EVOS Icon masih bisa memiliki kesempatan untuk memberikan sedikit damage dan pancingan tim fight di arah base turret. Dan ini dia kesempatan team fight yang ditunggu oleh tim EVOS Icon. Anarchy Sena tidak boleh ada yang terdeteksi, tidak boleh berkumpul. Karena Fanstrong bisa saja menggerebek ke arah backline dari tim musuh dengan cepat. Dan ini keuntungan yang dimiliki Anarchy dengan high ground yang dia miliki. Ya, ini reset-reset aja sih lebih tepatnya. Apalagi jauhnya dipegang sama Slowly. Ada Link dengan power dari split push yang sangat luar biasa. Dan untuk saat ini mau tidak mau Slowly hanya bisa melakukan split push. Daripada nantinya melakukan team fight dan ternyata tidak bisa memberikan dealing damage yang setimpal dengan teman-teman EVOS Icon yang punya durability daripada Clyde dengan Faramis. Sakit amat Veldoranya. Gue lihat Veldoranya tadi mendekat ke siapapun langsung berapi-api. Dia udah punya ini sakit soalnya. banget, Udah ya. punya Blood Wings. Udah punya Blood Wings.
Genius One sama Divine Wave. Jadi ya siapapun yang tersentuh oleh serangan dari Rhythm of Joy pasti bakal agak sedikit meleleh ya. Waduh, Profesor KB melihat adanya purple buff yang didapatkan oleh seorang Veldora. Makin lebih nyanyi dia. Ini makin lebih bernyanyi nampaknya, dan jangan lupakan kalau Veldora juga tidak boleh tertumbangkan. Kalau dia di all in, dia hanya punya Vengeance, dia punya Immortality, tapi lihat di arah bottom lane. Tim Archisena mereka mulai harus memperhatikan laning jauhnya mereka juga. Karena cuma slowly TZ, slowly doang nih yang bisa memainkan laning jauhnya. Iya, dan untuk sekarang Don harus memperhatikan cooldown dari Immortality-nya. Ingat dia udah gak punya Immortality. Dia cuma punya sprint dan itu hanya sebuah efek pelarian dari sergapan teman-teman EVOS Icon. Takutnya tiba-tiba dia malah tertangkap terkena Talent Revenge dan Talent Rage. Ingat, lari itu belum tentu menyelesaikan masalah. Benar, karena kalau laki-laki biasanya menghadapi masalah kan? Yes. Kalau misalnya nggak bisa dihadapi masalah, jangan lari, tapi kabur. Sama. Sama ya? Sama. Oke, sorry. Oke, kita bakal lihat Lord Evolve yang cukup menentukan untuk kedua pemain Lord sudah dewasa. Pasti sudah bikin kecewa para pemain dari tim EVOS Icon yang sekarang sedang mendominasi dan menyinggol Lordnya terlebih dahulu. Melihat adanya Doma tidak memiliki immortality yang menjadi salah satu keunggulan untuk para pemain dari tim Archisena nampaknya. Archisena, Granata terlihat terdeteksi di arah tengah. Belum ada pergerakan dari seorang Link. Coba all in. Ada seorang Pasro menuju garis depan. Quality is coming up. Dapatkan retribusi di shot point dari Samsung Sojin. Berhasil menyelamatkan. Mundur ke arah belakang tapi dilihat Pranata tertinggal. Ditukar oleh seorang Veldora. 1-1. Satu didapatkan. Doma masih mau lebih tapi lihat terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Doma. Profesor KB. 1-1 Veldora dengan Pranata. Is it worth it? Wah, ini worth it banget sebenarnya karena mau bagaimanapun untuk melakukan defense ke arah belakang dalam keadaan Lordnya dipegang sama EVOS Icon, Archisena punya PR. Gimana caranya untuk menghentikan dominasi dan gebrakan dari super minion yang terlalu banyak. Namun untuk sekarang, dengan Lord yang baru muncul dan wave minion yang terlalu banyak, menurutku ya, ini sama-sama saling nunggu nih. Sama-sama saling. Mereka masih sama-sama mau teamfight 5 lawan 5 sepertinya. Pengen 5 lawan 5, mari kita saksikan apakah itu betul ataukah mereka akan coba memaksakan lebih. Karena kalau dari segi cooldown, ini akan memaksa tim fight 5 versus 5. Lordnya akan dibiarkan, mereka mendorong 3 lane dulu yang secara bersamaan. Yang penting punya Veldora, Betul. sama bisa zone out ke arah belakang. Nah, Veldoranya udah datang, baru mereka coba invasi. Kalau misalnya mereka nggak bisa invasi pakai Lord, mereka akan coba invasi dengan caranya adalah super minion. Oh, bentar. Don mengetahui formasi dari Doma dan bahkan Domanya sudah mengeluarkan ultimate. Cloud Altar juga sudah dibuka dan bahkan untuk saat ini Sujin terjebak sendirian di depan. Langsung ada Talent Revenge, tapi tidak connect siapapun. Purify. Pranata langsung dengan Purify-nya menghindari Talent Rage yang begitu mematikan. Sujin immortalnya pecah dan hanya disengage team fight jangka panjang. Walaupun secara tidak langsung Araki dalam under pressure, under kondisi, tapi dia dengan high ground yang besar, dia membuat Lord Evolve tadi tidak berdaya, Profesor. Lordnya nggak berdaya, Lord giveaway. Lord giveaway lagi. Lagi. Dan lagi. Selama masih ada Pranata, selama masih ada Okta, emang Okta ini 2 game secara berturut-turut emang bersinar sekali loh saya Iya, lihat. dia punya impact sendiri ya. Fight-nya connect dan di arah belakang Pranata langsung all in tapi masih habis spin. Dibalaskan dengan pergerakan tarikan dari satu sosok Clyde. Dan reward manipulation dibuka. Tapi Veldora, dia mengincar ke arah Pranata. Hanya satu target Pranata dan langsung ada electrifying beats. Langsung mengincar ke arah Pranata. Satu hit lagi. Pranata masih punya immortality. Namun Okta tumbang. Dan di sisi lain, lihat siapa yang datang. Slowly, perlahan tapi pasti. Mengincar ke arah base-nya. Namun hadir Clyde dan Veldora. Tidak jadi split push Ranger emas. Tidak jadi minus 1 map, tapi bukan itu lagi masalahnya. Masalah gimana cara mereka bisa mendapatkan satu buah best turretnya. Dipecahkan jadi keunggulan di tengahnya ini akan jadi sama. Mencoba clear di 3 lane yang berbeda. Belum ada defense adjustment, Pranata masih memiliki immortality dan tidak ada yang bisa di all in oleh tim EVOS sekarang. Rite harus coba mundur ke arah belakang dan harus coba memperhatikan laning bottom lane mereka. Wah, ini mau ditabrak kayaknya. Oh. 27 detik Yakin? tanpa adanya Okta. Yakin mereka Veldora menabrak? juga udah hadir. Apakah bakal menjadi 5 melawan 3? Talent Ini Revenge keluar dari Revan Strong. Tapi tidak connect. Violet mencoba bertahan. Sama Slowly dan Pranata kali ini sendirian melawan 5 pemain dari EVOS Icon. Dan sebenarnya tidak cukup untuk sekarang wave minion akan clear. Oke, wave minion akan clear, tapi mereka harus mendapatkan satu buah soul turret. Setidaknya memberikan sedikit waktu untuk di arah top lane. Tapi lihat base turret dari tim EVOS. Bawah. Di arah bottom lane, mereka harus mundur ke arah bottom lane. Hampir saja minus 1 map. Dan kali ini masih bisa selamat Archisena atas
runtuhnya base mereka. Wah, ini benar-benar jual beli serangan yang tidak akan ada henti-hentinya. Mereka akan menuju ke arah Lord kembali. Blood Wings dari Krite masih belum berhenti. Magical damage ini dia yang sempat kita bahas. Kalau bawa Faramis, bawa sekalian 2 magical damage. Alright, dan betul sekali. Terlalu sakit Paramisnya dan Krite benar-benar menjadi masalah untuk tim Araki. Dan kalau Krite di all in, ini mungkin bisa jadi jawaban untuk Araki Sena mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Ya, untuk Slowly dan Don, dia benar-benar berbagi tugas untuk melakukan clear wave dengan cepat. Tapi Veldora, dia sadar betul tugasnya, dia tahu betul experience tugasnya clear wave daripada nanti ada split push dan kejadian bisa terjadi. Sebuah pergerakan base yang hancur tiba-tiba, tapi lihat fokusnya, Violence, dia punya flicker, Divine Judgment tidak didapatkan, tapi ternyata masih ada Rhythm of Joy. Bakal mundur kembali, Violence belum mengeluarkan Divine Judgment-nya. Lihat Don di sana menuju ke arah backline, mencoba untuk mendistraksi, tapi lihat udah dengan heavy crossbow, Violence dengan damage yang diberikan terlalu sakit. Eldora all in, dan ini akan menjadi kesempatan menuju ke arah satu buah retribution. Dapatkan Sosujin, mencoba all in, Kurt Altar, Doma still survive, berada di dalam satu buah real world manipulation. Doma memecah immortality-nya, mampukah diselamatkan? Dan nampaknya tidak. Don akan ditumbangkan bersama dengan seorang Doma. 1-1 di arah top lane. Para pemain dari tim RRQ Sena mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dengan split push yang dimiliki oleh seorang Link Slowly. Wah, Slowly-nya bakal mundur terlebih dahulu. Gak mau teamfight berkelanjutan dan untuk sekarang memilih untuk recall karena ada purple buff juga di sisi jungle-nya. 4 melawan 4, Doma hilang, Don hilang. Kali ini gak punya DPS untuk Evos Icon. Bagaimana cara mereka melakukan endgame ketika tidak ada penghancur towernya? Oke, Slowly kali ini memiliki satu buah retribution yang tidak berhasil mendapatkan powerful buff. Lagi-lagi Aspen gagal. Violence menuju ke arah Sosujin. Sosujin tertinggal. No Sosujin dan Doma. Ini bencana untuk tim Evos Icon. Wah, ini dibalikin sih seharusnya. Apalagi dalam keadaan Violence, dia punya fleeting time. Dia bakal punya Divine Judgment sesaat lagi. Dan untuk pertahanan di area high ground, ingat hanya ada Krite dan juga Veldora. 3 melawan 4 plus Slowly. Dia berjalan bersama dengan minion. Oke, akankah terjadi kembali seperti di game yang pertama. Game 27 menit kali ini untuk tim RRQ Sena dan juga Evos Icon. Wah, ini dia nih Hasclaw, penutup item dari Doma. Ketika 5 detik lagi Doma akan muncul. Dan tidak di-clear sama sekali untuk wave minionnya. Violence sudah punya ultimate-nya lagi. Siapa yang bakal ditarik oleh Divine Judgment? Siapa yang akan ditangkap oleh Kaja? Apakah Veldora kembali? Karena Veldora sepertinya sudah cukup trauma untuk maju pertama. Langsung dia mundur terlebih dahulu ketika melihat Kaja di depan. Wajah dari Evos Icon. Alright, tapi nampaknya belum diinvasi. Masih kembali lagi hadir Doma sebagai salah satu orang yang bisa melakukan clear. Dan Don ini benar-benar menjadi sebuah alasan untuk Doma mundur ke arah belakang. Walaupun harusnya Don ini bisa di-end dengan cepat ya, Donnya ya. Tapi Donnya itu akan butuh waktu, butuh soft skill. Dan ketika soft skill dan juga waktu itu yang udah terbuang, Pranata, Okta, free Bang, untuk melakukan invasi. Bang main late game bang, Don bang. Udah bang, Udah bang. udah bang. Late udah. game nih bang, 28 menit bang. Bang, Don bang, bang, Don bang. Bang udah bang, bang udah bang. Bang Don bang gitu ya, Iya. wow. Bukan bang berarti, Don brother Don. Kan kalau di luar negeri bang brother ya. Bener. Bener. Brother, Don, brother, Don, brother. Udah bang, 28 menit bang, kita berjalan kali ini masih mencari setup. Oh tapi kebetulan karena Lordnya di arah top lane, ini akan sepertinya ada pergerakan rotasi yang cukup berbeda karena biasanya Slowly main di lane jauh. Atau kan Donnya akan diberikan kesempatan untuk melakukan split push. Wah kalau Don yang split push lucu sih. Pukul-pukulin tuh towernya tuh. Iya. Lama pak, tapi nggak masalah. Kalau misalkan emang distraction untuk RRQ Senanya lama juga nggak masalah. Oh, siapa yang Divine Judgment? Oh, Violence sudah Divine Judgment. Seperti ditukarkan dengan satu buah Cult Altar atau bahkan Winter Truncheon untuk saat ini. Tidak ada Divine Judgment lagi dan Veldora versus Don. 1v1 kejar-kejaran di arah area jungle. Siapa yang larinya lebih cepat tentu akan bisa menyelamatkan diri lebih kuat. Ini dia semakin ku kejar semakin kau jauh. Tak pernah henti untuk lupakanmu. Dan para pemain dari tim RRQ Sena kali ini lagi-lagi memainkan laning jauh mereka di arah bottom lane. Dan Veldora untungnya dia peka banget. Dia benar-benar bisa langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane, langsung melakukan clear dan juga ada tugasnya di arah tengah. Ingat minion semakin lama semakin kuat, semakin tidak bisa dibendung dan lihat one by one situation membuat seorang Link terlalu sakit. Tapi lihat Violence tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Pranata. Pranata akan menjadi prioritas untuk para pemain dari tim RRQ Sena. Wah, Don bener-bener gak bisa juga sih untuk dia jump in atau invasi ke dalam area jungle untuk mencari informasi.
siapa-siapa saja yang ada di dalam sana karena Van Strong seperti sudah mulai menghadang. Ditambah dengan hadirnya Krite di belakang. Benar-benar power banget untuk high ground dari RRQ Sena, apalagi Okta. Dia udah punya immortality, jadi menurutku di late game seperti ini, Okta makin sulit untuk dibendung. Bagaimana cara dia di pick off juga bakal jadi PR untuk teman-teman dari EVOS Icon. Udah Pranata ini udah ditempel aja udah kelar nih. Udah tempel terus Pranata, jadi kalau misalnya Joy-nya kelepasan, all in, nah itu bakal jadi masalah. Oh. Informasi telah diberikan, ada Pranata di garis Susujin? depan, tapi lihat Susujin tidak boleh langsung all in terhadap Violence lagi sih. Udah nggak boleh sih Profesor KB. Oh, Veldor? Oke, Dia punya immortal. Veldora dia punya immortality dan bakal Violence akan memaksakan flickernya bernyanyi depan sedangkan pianonya. Informasi telah diberikan. Don? Tidak ada immortality tapi Don akan coba ditangkap. Immortality pecah, reward manipulation bakal coba dibuka. Bersama dengan Kurt Alta, Weta Trancha, dan terserah pada Pasrong. Kali ini dapetin Violence, immortality-nya pecah. Only terhadap seorang Violence ada keputusan yang cepat tapi lihat di arah bottom lane. Slowly mencoba untuk memberikan sedikit distraction dengan adanya pendorongan laning jauh yang membuat tim RRQ Sena mempunyai sedikit waktu untuk membuat EVOS Icon tidak melakukan Lord dan di arah top lane-nya Profesor. Didorong lagi sama wave minion yang sama. Krite lempar lagi Bustler-nya berkali-kali dan untuk sekarang adu kontes retribution bisa saja terjadi. Karena revenge lagi dan lagi Van Strong memberikan sebuah tekanan ke arah Okta. Namun Pranata dia bersembunyi di belakang sana masih belum terdeteksi sama sekali dan bahkan udah mulai muncul untuk saat ini. Immortality-nya muncul juga. Sujin. Dan di belakang sana ada Slowly. Slowly bisa aja Deviant Sword dan mendapatkan Lord Tuma. Juga bisa saja menjadi target operasi, tapi kali ini Tyrant Rage keluar begitu saja. Reward Manipulation juga dibuka. Headbutt dilakukan dan sprint daripada seorang Don berlari keluar zona berbahaya dari EVOS Icon. Oke, bakal coba retribution. Slowly! Slowly save the team for RRQ Sena. Again, berhasil mencuri satu buah Lord yang mahal. Sedangkan RRQ Sena, mereka belum mengeluarkan seluruhnya. Dan Violence kembali hidup ke Lane of Dawn. Ini bencana. dia. Comeback lagi ke dari RRQ Sena dengan kehadiran dari Divine Judgment. Dan jangan lupakan, ada Real World Manipulation. Okta berjalan bersama dengan Lord Evolve ini akan mengeluarkan petir-petir berbahaya selayaknya petir dari Joy. Tidak ada yang mengarah ke arah seorang Okta ya, itu tandanya belum bisa memenangkan tim fight terhadap tim RRQ Sena, Profesor KB. Setuju banget. Udah, karena- kalau nggak ada Bloodwind. ini dia, ini namanya benar-benar bulu. Ini bulu rindu, Profesor KB. Betul sekali. Satu kali pecut oleh bulunya dari seorang Okta ini akan memberikan petir-petir yang luar biasa. Douma tidak boleh terlihat, ingat Violence punya flicker. Violence punya defense adjustment. Lihat berada di gas depan dan ditahan di pintu bibir dari Besto dan adalah keputusan yang tepat. Tidak boleh all in terhadap Don. Gak boleh lagi tapi Susujin harus berkata belakang. Reward manipulasi telah dibuka. Kereta Altar akan didapatkan bersama dengan para pemain dari tim RRQ Sena lainnya. Mereka berhasil mendapatkan Veldora dan dihilangkan. Turret the following up damage dan disisset. RRQ Sena base-nya terbuka dengan bebas. Slowly ditumbangkan dan bahkan Pranata dan kawan-kawan berhasil mendapatkan game yang kedua. Iya, Don menjadi eksekutornya ditambah dengan Okta dan juga Pranata yang melakukan last hit. Ini dia game yang ketiga. 33 menit 2